Kencang-kencing nggak? Halo guys, welcome to Ken Moto Vlog. Hari ini episode yang spesial banget. Bukan spesial karena bagaimana, tapi karena singkat sekali episodenya. Gua akan ngasih tahu ke kalian modifikasi Manda yang terbaru, yaitu modifikasi touring. Penampakannya seperti ini. Dalam waktu dekat gue mau touring ya, jadi makanya gue modifikasi touring. Kenapa pas gue syuting tuh malah banyak orang lewat gitu loh, gue kesel banget. Jadi gue mau touring ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Nanti tracknya seperti apa, lajurnya seperti apa, keadaannya seperti apa, ditunggu aja video selanjutnya. Gue ini emang udah waktunya pulang ke Surabaya karena di sana banyak urusan, dan untuk mempersiapkan touring, gue udah modifikasi motor ini supaya siap touring. Modifikasinya kali ini agak berbeda sedikit karena gue bakal touring bareng sama si Pus, istri gue. Jadi ya kebutuhannya bakalan berbeda lagi kalau kita touring boncengan gitu kan. Apalagi sama perempuan yang notabene biasanya bawaannya banyak. Makanya si Manda ini udah gue persiapkan untuk touring besok hari. Jadi lanjut aja, modifikasi apa aja sih yang udah gue lakuin kepada motor ini ya. Kita mulai dulu langsung aja ya. Dari depan ke belakang. Di depan dulu, ini di depan kita udah ganti master rem ya. Master rem ini gue beli punyanya KTC. KTC ini dia tipe yang UP105, dia udah radial. Ini gue beli di Tokopedia, harganya itu sekitar 900 ribuan. Itu belum ongkir, harganya sekitar segitu. Dan ini udah gue pasang dan udah gue pakai selama 2 hari. Rasanya tuh jos banget, dia ngeremnya tuh empuk banget, enak banget ya. Tapi kalau masang master rem di PCX ini tuh sebenarnya nggak gampang banget sebenarnya, karena gue sendiri baru pertama kali ketemu motor yang kayak gini. Ini switchnya itu dia beda dengan motor lain. Jadi kalau misalnya mau nyalain motor matic itu biasanya kan harus direm dulu. Nah kalau biasanya motor matic itu terserah mau rem depan apa rem belakang. Kalau di PCX ini itu cuma di rem belakang aja, dan itu juga harus agak neken. Jadi switch starter itu ada di sini doang gitu loh. Jadi kita harus ngerubah kabelnya lagi. Sekarang si Manda kalau mau starter bisa rem depan belakang, karena diakalin lagi switch starternya itu, karena udah ganti master rem. Paling akal-akalannya di situ doang kalau untuk PCX ini. Kurang lebih ya masangnya sama aja. Lanjut lagi masih di sektor pengereman. Kalau kalian lihat di sini, ini kabel remnya udah gue ganti. Bukan kabel rem soalnya, ini bukan kabel soalnya, ini adalah selang. Ini selang rem udah gue ganti depan belakang. Jadi kalau untuk selang rem PCX ini, CBS itu selang remnya beda dengan yang ABS. Jadi kalau selang remnya PCX itu dia juga agak sulit ya. Dia itu di bagian depan sini, tuh dia ada Master CBS namanya. Kalau dari nama Hondanya gue nggak tahu, tapi gue nyebutnya Master CBS. Jadi dari selang depan itu masuk ke Master CBS dulu, tapi juga masuk ke depan juga gitu loh. Terus ke belakang juga masuk ke CBS dulu, baru dia ke belakang. Jadi total selang di motor ini itu ada 4 selang, 4 biji. Dan itu masangnya juga susah banget. Lu tahu sendiri bongkar body motor ini tuh, aduh ampun-ampunan, sumpah gak enak banget, susahnya minta ampun. Berjam-jam gue masang selang ini aja itu bisa 4 jam. Padahal gue masangnya di TDR langsung. Oh ya, by the way, selangnya ini yang gue pasang adalah merek TDR yang black carbon, dia udah stainless steel. Dan selama ini gue pakai masih enak banget selangnya. Jadi nggak perlu selang rem yang mahal-mahal. Selang rem model TDR gini aja udah cukup banget. Kalau untuk harga selang rem TDR depan belakang gue beli itu harganya yang black carbon itu sekitar 600 ribu di TDR apa sih namanya workshopnya tuh, TDR Internasional apa TDR apa gue lupa, pokoknya di daerah Buaran sana. Itu harganya segitu, itu udah include sama pasang sama dapat minyak rem gratis. Tapi ya gitulah, masangannya lama banget, 4 jam gue masang
selang rem doang udah gila apa tua di bengkel gue. Jadi kenapa gue upgrade pengereman? Ini sektor-sektor pengereman, master rem sama selang rem udah gue ganti semua. Kenapa gue upgrade? Karena pengeremannya PCX itu kenapa nggak fokus? Karena pengereman PSX itu sebenarnya untuk yang CBS ini ya itu ampas banget. Remnya itu bukan Senin Kamis lagi, Juli-Juni. Juni ngerem, berhentinya baru Juli. Makanya untuk sektor pengereman ini gua rasa kurang aman kalau bawaan standarnya. Kalau untuk dibawa touring, jadi gua upgrade pengeremannya mulai dari ganti master rem sama selang rem. Dan udah gue cobain di jalan selama 2 hari ini itu rasanya jos banget, enak banget, udah lebih dari cukup banget. Yang selanjutnya adalah box. Jadi ini adalah box motor mereknya SHAD, SHAD. Kalian pasti udah familiar banget sama box ini. Ini adalah tipe box yang SH42. Tapi jujur aja, gue paling nggak suka sama modifikasi yang satu ini. Karena gimana ya, bukan selera gue banget kalau motor itu pakai box, apalagi di motor matic. Jadi gue ngelihatnya agak geli sedikit. Makanya gue pernah bikin postingan di YouTube. Gue agak geli ngelihat motor ini pakai box karena ya bukan selera gue sih, itu aja. Walaupun banyak yang bilang nggak apa-apa kok mas, kelihatan ganteng. Ya memang kelihatan ganteng dan proper, cuman ya nggak enak aja ngelihatnya. Jadi gue beli box ini itu di Tokopedia juga secara online. Itu udah dapet box, base plate sama dudukan ke motornya. Jadi kalau untuk dudukan ke PCX ini itu dia udah enak banget. Jadi dudukannya itu duduknya itu di sini, di behelnya. Jadi behelnya ini tinggal dibuka, di bawahnya sini ada cover, tinggal dibuka terus kita tinggal pasang dudukannya aja. Itu gampang banget, enak banget. Jadi ini salah satu kepintaran dari engineering Honda yang sebenarnya agak sedikit bodoh karena bikin motor susah dibuka. Tapi ini gue akuin ini inovasi yang bagus banget. Jadi nggak usah lepas behel, tapi kita tetap bisa masang box segede apapun bisa. Balik lagi ke boxnya. Box ini gue beli harganya 900.000, itu udah dapet 3 item tadi. Jadi harganya segitu tuh menurut gue udah pas banget, worth it untuk dibeli. Karena SH42 ini adalah salah satu box dari SHAD yang paling murah. Tapi size-nya juga besar banget. Dia 42 liter, dia bisa muat barang banyak. Dan kualitasnya, build quality-nya juga lumayan bagus. Tapi karena dia harganya cuma 900.000, itu juga udah sama dudukan ke motor. Boxnya itu simple banget kalau dilihat. Jadi kalau misalnya kita lihat boxnya itu cuman seperti ini aja, tidak ada nggak ada kayak modelan lampu-lampu atau yang reflektif. Jadi bener-bener polos gini aja. Ini walaupun polos kayak gini tuh gue udah suka banget. Nggak usah yang aneh-aneh, gue nggak perlu yang aneh-aneh. Jadi kayak yang tadi di awal video gue bilang, gue bakal touring bersama si Pus, cewek gue. Bini gue. Ya tahu sendiri kan, yang namanya perempuan itu bawaannya pasti banyak. Makanya gue bela-belain buat beli box ini. Gue rela motor gue jadi tidak enak dipandang hanya untuk membawa barang yang banyak. Tapi no problem, is okay aja selama itu fungsional, selama itu berfungsi dengan baik dan proper di motor, ya nggak masalah. Tapi ini box ini bener-bener gue pasang hanya untuk touring aja. Tapi kalau untuk harian, misalnya gue nggak ada jadwal touring yang perlu bawa barang banyak, gue nggak bakal pasang box ini. Bahkan sampai dudukan-dudukannya bakal gue lepas semua. Makanya itu juga gue nggak mau beli box yang kemahal-mahalan banget, karena memang gue pakainya juga cuma sekali-kali doang, nggak bener-bener tiap keluar gue pakai box, nggak juga. Ini juga sebenarnya dia kalau gue nggak perlu bawa barang banyak, gue nggak bakal pasang. Jadi ini bakal gue lepas gitu aja. Jadi ya nggak perlu yang aneh-aneh gitu loh. Ya udah ya, paling cuman segitu aja untuk episode hari ini. Jadi itu aja modifikasi yang udah gue lakuin. Sebenarnya ada lagi modifikasi yang lain yang pengen gue lakuin, yaitu kayak contohnya ganti suspensi. Cuman kalau untuk ganti suspensi gue masih belum mau nyoba ganti, karena gue rasa ini suspensinya masih mumpuni untuk dipakai touring jauh. Dan paling nanti ya, kalau misalnya dirasa perlu ganti ya bakal gue ganti. Kalau nggak perlu ganti ya dilihat nanti. Udah sih, paling itu aja yang pengen gue ganti sementara untuk touring ini. Jadi ya, for your information juga, besok gue bakal jalan subuh ke Surabaya bersama dengan istri gue. Doain semoga perjalanannya lancar. And kalau gitu gue tutup aja untuk episode hari ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zaring, jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace yang ada. Ada motor mulu yang lewat loh. Kenapa gitu harus lewat sini, gue heran dah.